Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam serta pencipta langit dan bumi, dan juga sholawat untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk cinta dan penghormatan kita kepada beliau. Sholat subuh itu salah satu sholat wajib yang memiliki keistimewaan tersendiri dibandingkan dengan sholat wajib lainnya. Meskipun setiap sholat wajib yang memiliki keutamaan masing-masing, cuman sholat subuh ini diberikan keutamaan khusus dalam syariat Islam. Rasulullah sangat memahami bahwa waktu subuh adalah waktu yang sulit bagi banyak orang. Jika seorang muslim dibiarkan begitu saja, kemungkinan besar dia akan memilih untuk melanjutkan tidurnya hingga matahari terbit. Nah, oleh karena itu, Rasulullah memberikan perhatian khusus kepada sholat subuh dengan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh sholat lainnya. Nah, keutamaan sholat subuh sangatlah banyak. Salah satunya keutamaan yang paling menonjol adalah bahwa Rasul itu mendoakan umatnya yang bergegas melaksanakan sholat subuh tepat waktu. Dalam sebuah hadis yang disebutkan, "Ya Allah, berkahilah umatku selama mereka senang bangun subuh." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Doa dari Rasulullah ini tidak akan terhalang karena beliau adalah orang yang paling dekat dengan Allah secara jasadiah. Nah, Rasulullah juga bersabda, barang siapa yang menunaikan sholat subuh, maka ia berada di jaminan Allah. Maka jangan kamu mencari jaminan Allah dengan sesuatu selain dari sholat yang pada saat kamu mendapatkannya, justru kamu tergelincir ke dalam api neraka. Hadis riwayat Muslim. Ketika Allah memberikan jaminan, maka tidak ada alasan bagi kita untuk meragukannya. Selain itu, waktu subuh adalah saat yang terbaik untuk mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat ke-28, Allah berfirman, "Dan bersegeralah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan di dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami serta menuruti hawa nafsunya dan keadaannya itu melewati batas." Nah, ayat tadi menunjukkan bahwa jika kita bersabar dan terus mengharap ridho dari Allah, maka insya Allah akan memberikan kenikmatan yang tidak pernah kita bayangkan. Allah menegaskan bahwa kenikmatan ini hanya akan diberikan kepada hambanya yang selalu mengingatnya. Bahkan kenikmatan yang Allah berikan dapat melebihi dunia dan segala isinya. Rasulullah SAW pernah bersabda, 2 rakaat sholat fajar pahalanya lebih indah daripada dunia dan isinya. Hadis riwayat Tirmidzi. Sekarang kita langsung aja ke poin yang pertama, yaitu mendapat kehormatan melihat Allah. Nah, hal ini tuh salah satu anugerah terbesar yang dapat diterima oleh seorang muslim. Di dalam Islam, melihat Allah di akhirat adalah puncak dari kenikmatan dan kebahagiaan yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun di dunia ini. Hal ini merupakan kehormatan yang hanya diberikan kepada hamba-hambanya yang taat dan beriman. Hal ini berdasarkan hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Kami sedang duduk bersama Rasulullah. Ketika melihat bulan purnama, beliau berkata, 'Sungguh, kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan yang tidak terhalang dalam melihatnya. Apabila kalian mampu, janganlah kalian menyerah dalam melakukan sholat sebelum terbit matahari dan sholat sebelum terbenam matahari, maka lakukanlah.'" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hal ini berdasarkan firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Qiyamah ayat ke-22 sampai ke-23. "Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri, kepada Tuhannya lah mereka melihat." Nah, sekarang untuk beberapa contoh amalan yang bisa kalian lakukan, tentunya kalian bisa menjaga sholat subuh dan asar tepat waktu, mengutamakan dan tidak melewatkan sholat subuh dan asar karena dua sholat ini sangat dijaga oleh Rasulullah SAW. Untuk contoh amalan yang kedua, yaitu memperbanyak zikir di pagi dan petang, selalu mengingat Allah di pagi hari dan petang, seperti membaca zikir dan doa-doa yang dianjurkan dalam Islam. Terus untuk contoh amalan yang ketiga, melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh, melaksanakan 2 rakaat sunnah sebelum subuh yang pahalanya lebih baik dari dunia dan seisinya. Nah, sekarang mari kita lanjut ke keutamaan yang kedua, yaitu pahala sebanding dengan sholat semalam penuh. Sholat subuh berjamaah di masjid memberikan pahala yang sangat besar, setara dengan melaksanakan sholat sepanjang malam. Ini menunjukkan betapa besar nilai sholat subuh di sisi Allah dan menjadi motivasi bagi umat Islam untuk mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Hal ini berdasarkan hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu an. Ia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seakan-akan dia telah sholat setengah malam."
Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia telah melaksanakan sholat malam satu malam penuh. Hadis riwayat Muslim. Nah, selain itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat ke-78. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Untuk contoh-contoh amalan, ya tentunya yang pertama kalian sholat subuh berjamaah di masjid. Jadi mengutamakan sholat subuh berjamaah di masjid untuk mendapatkan pahala yang setara dengan sholat sepanjang malam. Untuk contoh kedua, mengajak keluarga dan juga teman ya untuk sholat subuh berjamaah. Memotivasi dan mengajak keluarga serta teman untuk bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Terus untuk contoh yang ketiga, memperbanyak doa setelah sholat subuh. Memanfaatkan waktu setelah sholat subuh untuk berdoa, memohon ampun Allah agar kebaikan di dunia dan di akhirat. Nah, sekarang mari kita lanjut ke keutamaan yang ketiga, yaitu jaminan masuk surga. Allah menjamin surga bagi mereka yang mengerjakan sholat subuh dan asar. Janji ini menunjukkan betapa besar keutamaan kedua sholat ini, karena dilakukan pada waktu yang dianggap sulit oleh banyak orang. Hal ini berdasarkan hadis dari Abu Musa al-Asy'ari. Ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan sholat asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, untuk contoh amalannya, tentunya yang pertama, konsisten sholat 5 waktu. Jadi menjaga dan konsisten dalam melaksanakan sholat 5 waktu, terutama sholat subuh dan asar dengan penuh keikhlasan. Terus untuk contoh amalan yang kedua, yaitu memperbanyak sholat sunnah rawatib. Mengamalkan sholat sunnah rawatib yang mengiringi sholat wajib seperti sholat sunnah sebelum dan sesudah sholat wajib, atau disebutnya sholat qobliyah dan juga sholat ba'diyah. Nah, untuk contoh amalan yang ketiga, yaitu berusaha menyempurnakan sholat. Berusaha untuk selalu khusyuk dan menyempurnakan rukun dan sunnah-sunnah dalam sholat, agar sholat yang dilakukan benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang mari kita lanjut ke keutamaan yang keempat, yaitu terus dalam lindungan Allah. Mendapat perlindungan Allah adalah anugerah besar bagi setiap muslim. Dengan perlindungan dari Allah, seorang hamba akan merasa aman dari segala bahaya, baik di dunia maupun di akhirat. Perlindungan ini mencangkup keselamatan dari musuh, ketenangan hati, serta rasa aman dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Hal ini berdasarkan hadis dari Jundab bin Sofyan. Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang menunaikan sholat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Maka jangan coba-coba membuat Allah membuktikan janjinya. Barang siapa yang membunuh orang dan menunaikan sholat subuh, Allah akan menuntutnya sehingga Allah akan membenamkan mukanya ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an surah Maryam ayat ke-96. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Nah, untuk contoh amalan yang bisa kalian lakukan, ya tentunya kalian bisa selalu menjaga sholat 5 waktu, itu sudah pasti. Terus yang kedua, kalian juga bisa berlindung kepada Allah dengan membaca doa-doa perlindungan. Terus contoh yang ketiga, kalian bisa menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. Nah, sekarang mari kita lanjut ke keutamaan yang kelima, yaitu menjadi cahaya di hari kiamat. Nah, pada hari kiamat, kegelapan akan meliputi seluruh alam semesta. Namun orang-orang yang rajin melaksanakan sholat subuh dan menjaga sholat 5 waktu akan mendapatkan cahaya yang menerangi mereka. Cahaya ini adalah bukti dari amal soleh yang mereka kerjakan selama di dunia, dan menjadi petunjuk serta perlindungan di hari yang penuh dengan kesulitan itu. Rasulullah SAW pernah bersabda, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan dalam kegelapan menuju masjid dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Nah, selain itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Hadid ayat ke-12. Pada hari yang kamu melihat orang mukmin laki-laki dan perempuan, cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, dikatakan kepada mereka, pada hari ini ada berita gembira untukmu, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang kamu kekal di dalamnya. Itulah keberuntungan yang besar. Nah, untuk contoh amalan yang bisa kalian lakukan, ya tentunya kalian bisa berjalan ke masjid di waktu subuh. Mengutamakan sholat subuh berjamaah di masjid meskipun harus berjalan dalam kegelapan untuk mendapatkan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Terus untuk contoh amalan yang kedua, kalian bisa memperbanyak sholat malam atau qiyamul lail. Menghidupkan malam dengan sholat tahajud dan amalan lainnya, karena malam hari adalah waktu yang penuh berkah dan mendekatkan diri kepada Allah. Terus untuk contoh amalan yang ketiga, berzikir dan membaca Al-Quran di pagi hari. Memulai hari dengan berzikir dan membaca Al-Quran setelah sholat subuh agar hati menjadi terang dan mendapatkan keberkahan sepanjang hari.
Nah, semoga dengan penjelasan ini bermanfaat dan dapat memberi kita motivasi untuk terus melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid dan melaksanakan amalan-amalan lainnya yang penuh keikhlasan dan ketekunan. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Terima kasih telah menyimak. Silahkan kirim dukungan kalian dengan klik tombol like, subscribe channel ini, dan bagikan juga ke teman-teman kalian. Semoga dengan membagikan itu kalian bisa mendapatkan pahala jariah dari video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.